Tanggal 15 Agustus tahun 1945 adalah akhir dari masa kekuasaan Jepang. Pasukan mereka yang biasa lalu lalang di berbagai penjuru kota mendadak menghilang. Sepi. Rakyat jelata merasa gelisah dan penasaran karena informasi yang beredar sungguh simpang siur. Ada yang mengatakan Perang Dunia telah usai dengan kekalahan Jepang. Ada pula yang mengatakan Perang Dunia telah usai diakhiri tanpa pemenang. Pada malam harinya, pemandangan sangat berbeda di jalanan kota Surabaya. Lampu-lampu menyala tanpa tutup lagi, penduduk Surabaya keluar dari rumah mereka, berkumpul di jalan-jalan dengan wajah gembira. Jalanan tampak terang benderang, serdadu-serdadu Jepang yang biasa berkeliaran tak ada satupun yang tampak. Penduduk ini bergerombol di sana-sini membicarakan tentang penghentian perang. Jumat, 17 Agustus tahun 1945, pagi hari sekitar pukul 7. Datanglah para pimpinan pasar turi, di antaranya Mujidar, Karsiban, dan Prawiro Atmojo. Prawiro Atmojo lalu menyampaikan berita bahwa memang benar Jepang telah kalah perang dan menyerah kepada sekutu. Pukul 15 para pemuda di sekitar pasar turi, Bubutan, Mauspate, dan Kawatan dihimpun untuk bersatu dan bersama-sama menjalankan tugas keamanan. Karena tak bersenjata, Sudiono mengusulkan untuk melucuti senjata-senjata Jepang di pos mereka yang paling dekat dengan pasar turi. Mereka kemudian bersiap menyerbu kantor perusahaan kayu jati atau bekas di Javahout. Di dalam kantor itu, terdapat sekelompok kecil tentara Jepang dengan pemimpinnya. Para pemuda kampung yang dikumpulkan tadi bergerak dan bersiap menyerbu. Jumlah serdadu Jepang yang ada di dalam kantor itu berjumlah total 14 orang. Ketika para pemuda datang, mereka sedang berdiskusi serius, entah membicarakan apa. Sudiono bergerak masuk dengan cepat diikuti serbuan mengepung posisi mereka. Bagai terkena sengatan listrik, mereka berdiri mematung sambil mengangkat tangan ke atas. Serdadu-serdadu ini tidak paham bahasa Indonesia, namun bisa membaca gelagat dan maksud mereka. Kemudian Sudiono memerintahkan untuk meraih senjata-senjata mereka. Dari sekumpulan pemuda yang ada di sana, hanya Sudiono yang paham perihal senjata. Sedang para pemuda kampung, walau tak tahu bagaimana cara menggunakan senjata, mereka tampak bangga sekali. Sudiono kemudian membawa para serdadu Jepang yang telah dilucuti itu menuju kantor Surabayashi dengan dikawal para pemuda kampung. Pukul 21 datang siaran yang amat penting dari Bung Karno. Sementara itu, di mana-mana tempat, di berbagai sudut kota, bendera Sang Saka Merah Putih berkibar, bendera bangsa dan negara Indonesia. Pemerintahan di Surabaya mulai disusun dan dikoordinir. Anasir-anasir yang dulunya terlalu pro-Jepang dan Belanda, yang dirasa terlalu merugikan rakyat mulai disingkirkan. Para pemuda yang dulunya pernah mendapat pelatihan militer dari Jepang mulai berkumpul dan mengorganisir kekuatan. Orang-orang Belanda, yang dulunya menjadi tawanan Jepang, kini mulai berkumpul di Hotel Yamato.